Dunia saat ini sedang menghadapi berbagai perubahan besar yang terjadi hampir secara bersamaan di berbagai belahan bumi, menciptakan situasi yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Dalam waktu yang relatif singkat, masyarakat global dihadapkan pada berbagai peristiwa penting seperti konflik antar negara yang memanas, krisis ekonomi yang meluas, perkembangan teknologi yang melaju sangat pesat, hingga perubahan iklim yang semakin ekstrim. Peristiwa-peristiwa ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan menciptakan efek domino yang luas. Sebagai contoh, konflik di suatu kawasan dapat mengganggu distribusi energi dan bahan baku yang kemudian berdampak pada kenaikan harga barang di berbagai negara. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga oleh negara lain yang memiliki hubungan ekonomi, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dunia saat ini berada dalam kondisi yang sangat terhubung, di mana satu peristiwa dapat dengan cepat memengaruhi banyak aspek kehidupan di berbagai tempat. Di era globalisasi yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi membuat arus berita dan informasi bergerak dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik, seseorang dapat mengetahui kejadian yang terjadi di belahan dunia lain melalui internet dan media sosial. Kondisi ini membuat dunia terasa semakin dekat tanpa batas geografis yang berarti. Namun di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar berupa derasnya arus informasi yang tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang baik. Banyak informasi yang beredar dengan cepat, tetapi tidak semua mudah dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, penyajian berita yang sederhana, jelas, dan mudah dimengerti menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memahami situasi global tanpa kebingungan. Perubahan global yang terjadi juga membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam bidang ekonomi misalnya, kenaikan harga energi dan bahan pokok membuat biaya hidup semakin tinggi. Dalam dunia kerja, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi mulai menggantikan beberapa jenis pekerjaan manusia, sehingga menuntut adanya penyesuaian keterampilan. Sementara itu, dalam aspek sosial, masyarakat menjadi lebih sadar akan isu-isu global seperti lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Semua perubahan ini menuntut individu untuk lebih adaptif dan siap menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan. Selain itu, kondisi dunia yang tidak stabil juga memperlihatkan betapa pentingnya kerjasama antar negara dalam menjaga keseimbangan global. Masalah seperti perubahan iklim, krisis ekonomi, dan konflik tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Namun, perbedaan kepentingan antar negara seringkali menjadi hambatan dalam mencapai solusi bersama. Situasi ini menciptakan dinamika yang kompleks, di mana di satu sisi diperlukan kerjasama, tetapi di sisi lain terdapat persaingan yang tidak bisa dihindari. Dengan berbagai tantangan yang ada, memahami kondisi dunia menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu. Informasi yang akurat dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat dalam melihat gambaran besar dari apa yang sedang terjadi. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan, mengambil keputusan yang tepat, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat, kemampuan untuk memahami situasi global menjadi salah satu kunci penting agar dapat bertahan dan berkembang di masa depan. Di tengah derasnya arus informasi global, masyarakat kini hidup dalam lingkungan yang dipenuhi oleh berita yang datang tanpa henti dari berbagai arah dan dalam berbagai bentuk yang semakin beragam. Setiap detik, informasi baru terus bermunculan melalui televisi, portal berita online, hingga media sosial yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja hanya melalui ponsel. Peristiwa internasional yang dulunya terasa jauh dan sulit dijangkau, kini seolah hadir begitu dekat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari konflik antar negara, krisis ekonomi global, bencana alam, hingga perkembangan teknologi terbaru, semuanya dapat diketahui dalam waktu yang sangat singkat. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, muncul tantangan besar dalam hal pemahaman. Tidak semua informasi disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Banyak berita yang menggunakan istilah teknis, bahasa formal, serta penjelasan yang terlalu kompleks sehingga membuat sebagian masyarakat kesulitan untuk benar-benar memahami isi dan makna dari informasi yang mereka terima.
Akibatnya, tidak sedikit orang yang hanya memahami bagian permukaan dari suatu peristiwa tanpa mengetahui latar belakang, proses, serta dampak jangka panjangnya. Selain itu, kecepatan penyebaran informasi di era digital juga membawa konsekuensi serius terhadap kualitas informasi itu sendiri. Dalam dunia yang serba cepat ini, siapapun dapat menjadi penyebar berita tanpa harus melalui proses verifikasi yang ketat seperti yang dilakukan oleh media profesional. Informasi dapat dengan mudah dibagikan ulang hanya dalam hitungan detik, tanpa adanya kepastian mengenai kebenarannya. Hal ini membuka peluang besar bagi tersebarnya berita yang tidak akurat, bahkan hoaks yang dapat menyesatkan masyarakat. Berita yang bersifat sensasional, provokatif, atau menggugah emosi cenderung lebih cepat viral karena menarik perhatian banyak orang, meskipun isi informasinya belum tentu benar. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, tetapi juga dapat memicu kepanikan, perpecahan, hingga konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, di era seperti sekarang, kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi menjadi sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan peluang besar untuk memperbaiki cara penyampaian informasi agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Banyak media dan kreator konten yang kini mulai berinovasi dalam menyajikan berita dengan pendekatan yang lebih sederhana, menarik, dan komunikatif. Informasi yang sebelumnya dianggap rumit, kini dapat disampaikan melalui berbagai format seperti video pendek, animasi, infografis, hingga storytelling yang lebih ringan, namun tetap informatif. Pendekatan ini sangat membantu, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan mendalam tentang isu-isu tertentu. Dengan cara penyampaian yang lebih visual dan naratif, informasi menjadi lebih mudah dicerna dan diingat, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan lebih efektif. Lebih jauh lagi, kemampuan untuk memahami informasi secara mendalam kini menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting di era modern. Tidak cukup hanya mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi juga perlu memahami mengapa hal tersebut bisa terjadi, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan secara luas. Misalnya, ketika terjadi konflik di suatu negara, penting untuk memahami bagaimana konflik tersebut dapat mempengaruhi harga energi, stabilitas ekonomi global, hingga kondisi sosial di negara lain. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi yang pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis, menganalisis situasi, serta mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kesadaran akan pentingnya literasi digital juga semakin diperlukan di tengah derasnya arus informasi ini. Literasi digital tidak hanya berarti kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Masyarakat perlu belajar untuk membedakan antara informasi yang valid dan yang meragukan, mengenali sumber yang terpercaya, serta tidak mudah terpengaruh oleh judul-judul yang bersifat clickbait. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan informasi di era modern. Pada akhirnya, di tengah banjir informasi yang terus mengalir tanpa henti, masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk mengkonsumsi informasi secara lebih bijak, selektif, dan kritis. Tidak hanya sekedar membaca judul atau mengikuti tren yang sedang viral, tetapi juga berusaha memahami isi berita secara utuh dan mendalam. Informasi yang dipahami dengan baik tidak hanya menjadi pengetahuan sesaat, tetapi juga menjadi bekal penting dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di dunia yang terus berkembang dengan cepat dan tidak terduga. Perubahan global yang terjadi juga membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pola pikir dan gaya hidup yang terus mengalami pergeseran. Dalam bidang ekonomi misalnya, kenaikan harga energi dan bahan pokok yang dipicu oleh kondisi global membuat biaya hidup semakin tinggi dan menekan daya beli masyarakat di berbagai negara. Banyak keluarga harus melakukan penyesuaian dalam pengeluaran, mulai dari mengurangi konsumsi hingga mencari sumber pendapatan tambahan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, ketidakstabilan ekonomi global juga berdampak pada dunia usaha, di mana banyak perusahaan harus beradaptasi dengan kondisi pasar yang tidak menentu. Bahkan tidak sedikit yang terpaksa melakukan efisiensi atau pengurangan tenaga kerja. Situasi ini tentu berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam hal lapangan pekerjaan dan kestabilan finansial.
Di sisi lain, dunia kerja mengalami transformasi besar-besaran akibat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kemunculan kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah cara kerja di hampir semua sektor, mulai dari industri, jasa, hingga pendidikan. Banyak pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia, kini mulai digantikan oleh mesin atau sistem otomatis yang dinilai lebih efisien dan cepat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya peluang kerja bagi sebagian orang, terutama yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, di balik tantangan tersebut, sebenarnya juga terbuka peluang baru dalam bentuk pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, seperti di bidang teknologi, digital marketing, data analisis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan beradaptasi agar tetap relevan di tengah perubahan yang terus berlangsung. Tidak hanya dalam aspek ekonomi dan pekerjaan, perubahan global juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara luas. Interaksi antar individu kini semakin banyak terjadi melalui ruang digital, seperti media sosial, aplikasi pesan, dan berbagai platform komunikasi online lainnya. Hal ini mengubah cara orang berkomunikasi, membangun hubungan, serta berbagi informasi. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam menjalin koneksi tanpa batas jarak dan waktu. Namun di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti berkurangnya interaksi tatap muka, munculnya ketergantungan terhadap perangkat digital, hingga potensi kesalahpahaman dalam komunikasi yang tidak dilakukan secara langsung. Selain itu, paparan informasi global yang terus-menerus juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap berbagai isu, termasuk gaya hidup, budaya, dan nilai-nilai sosial yang berkembang. Lebih jauh lagi, perubahan global turut membentuk pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka, namun juga lebih kompleks dan penuh pertimbangan. Masyarakat kini tidak hanya fokus pada kondisi di lingkungan sekitar, tetapi juga mulai memperhatikan isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, hingga dinamika politik internasional. Kesadaran ini mendorong munculnya kepedulian yang lebih luas terhadap berbagai masalah dunia, bahkan di kalangan generasi muda. Namun, di sisi lain, banyaknya informasi dan perubahan yang terjadi secara cepat juga dapat menimbulkan rasa cemas, tekanan mental, dan ketidakpastian terhadap masa depan. Tidak sedikit orang yang merasa kewalahan dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat, terutama ketika mereka merasa tidak memiliki kendali terhadap situasi global yang terjadi. Selain itu, perubahan global juga berdampak pada pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat yang semakin berkembang mengikuti zaman. Banyak orang mulai beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan, memanfaatkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari, serta mengadopsi gaya hidup yang lebih praktis dan efisien. Tren seperti belanja online, penggunaan dompet digital, kerja jarak jauh, hingga pembelajaran daring menjadi semakin umum dan bahkan menjadi bagian dari rutinitas harian. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat terus beradaptasi dengan kondisi global, meskipun tidak semua kalangan dapat mengikuti perubahan tersebut dengan mudah. Perbedaan akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan. Dengan berbagai perubahan yang terjadi secara cepat dan luas ini, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci utama bagi masyarakat agar dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika global. Individu dituntut untuk tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mampu memahami arah perubahan tersebut agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam kehidupan. Pendidikan, peningkatan keterampilan, serta pola pikir yang terbuka dan fleksibel menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan global. Dengan kesiapan yang baik, perubahan yang awalnya terasa sebagai ancaman justru dapat menjadi peluang untuk berkembang, berinovasi, dan menciptakan masa depan yang lebih baik di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat. Selain berbagai perubahan yang terjadi di tingkat individu dan masyarakat, kondisi global saat ini juga semakin memperlihatkan betapa pentingnya peran kerjasama antar negara dalam menjaga keseimbangan, stabilitas, dan keberlangsungan kehidupan dunia secara keseluruhan. Dalam menghadapi berbagai tantangan besar seperti krisis ekonomi global, konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi yang sangat cepat, tidak ada satu negara pun yang benar-benar mampu berdiri sendiri tanpa dukungan atau keterlibatan negara lain. Dunia yang semakin terhubung melalui perdagangan, teknologi, dan komunikasi membuat setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh suatu negara dapat memberikan dampak luas, bahkan hingga ke negara-negara yang berada jauh secara geografis. Oleh karena itu, kerjasama internasional bukan lagi sekedar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan yang sangat penting
dalam menciptakan solusi yang efektif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau berbagai kepentingan global. Kerjasama antar negara ini dapat terlihat dalam berbagai bentuk yang semakin berkembang dan beragam. Dalam bidang ekonomi misalnya, negara-negara menjalin hubungan perdagangan, investasi, serta kesepakatan untuk menjaga stabilitas pasar global. Ketika terjadi krisis ekonomi di suatu wilayah, kerjasama ini menjadi sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih luas, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi global atau gangguan terhadap rantai pasok internasional. Di bidang lingkungan, kerjasama juga menjadi kunci utama dalam menghadapi perubahan iklim yang menjadi ancaman bersama. Banyak negara mulai berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menjaga kelestarian hutan, serta mengembangkan energi terbarukan sebagai upaya untuk melindungi bumi. Selain itu, dalam bidang kesehatan global, pengalaman dari berbagai wabah penyakit sebelumnya juga menunjukkan bahwa kerjasama lintas negara sangat diperlukan dalam penanganan krisis kesehatan, mulai dari berbagi informasi hingga distribusi bantuan medis. Namun demikian, meskipun kerjasama internasional memiliki peran yang sangat penting, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mulus. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, yang seringkali menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan bersama. Kepentingan ekonomi, politik, keamanan, hingga pengaruh global menjadi faktor yang mempengaruhi sikap suatu negara dalam menjalin kerjasama. Tidak jarang terjadi perbedaan pandangan yang cukup tajam, sehingga proses negosiasi menjadi panjang dan kompleks. Bahkan dalam beberapa situasi, persaingan antar negara justru lebih menonjol dibandingkan semangat kolaborasi, terutama dalam hal penguasaan teknologi, sumber daya alam, dan pengaruh geopolitik. Kondisi ini menciptakan dinamika hubungan internasional yang penuh dengan kompromi, strategi, dan kepentingan yang saling beririsan. Di sisi lain, peran organisasi internasional menjadi semakin penting dalam menjembatani berbagai perbedaan tersebut. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai forum untuk berdialog, bernegosiasi, dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan global. Melalui pertemuan internasional, konferensi, dan forum kerjasama, negara-negara dapat menyampaikan kepentingan mereka sekaligus mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Meskipun tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang sempurna, keberadaan organisasi internasional tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga komunikasi, mencegah konflik yang lebih besar, serta menciptakan stabilitas global. Tanpa adanya wadah seperti ini, hubungan antar negara berpotensi menjadi lebih tegang dan sulit dikendalikan. Lebih jauh lagi, kerjasama global saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga berbagai aktor lain seperti perusahaan multinasional, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, hingga individu. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kolaborasi lintas batas menjadi semakin mudah dilakukan, baik dalam bentuk pertukaran pengetahuan, pengembangan teknologi, maupun kerjasama bisnis. Hal ini membuka peluang besar untuk menciptakan inovasi yang dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah global. Misalnya, kolaborasi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan, riset kesehatan, hingga solusi digital untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor. Namun kerjasama yang luas ini juga membutuhkan kepercayaan, transparansi, serta komitmen yang kuat agar dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang merata. Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, kerjasama antar negara menjadi salah satu faktor penentu dalam membentuk masa depan dunia. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat, berbagai masalah global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan konflik internasional akan semakin sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama yang berkelanjutan, sikap saling menghormati, serta kesadaran bahwa setiap negara memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dunia. Dengan kerjasama yang baik, dunia tidak hanya mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada, tetapi juga dapat menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama di masa depan. Selain itu, di masa depan, arah kerjasama internasional diperkirakan akan semakin berfokus pada pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai alat utama dalam mengatasi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terhubung satu sama lain. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), Big Data, Internet of Things (IoT), blockchain, hingga energi terbarukan telah membuka peluang besar bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Teknologi tidak hanya mempercepat proses komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat berbasis data. Misalnya, dalam menghadapi perubahan iklim, teknologi satelit dan sensor digital dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time, memprediksi bencana alam, serta membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam sektor pertanian, teknologi juga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan melalui sistem pertanian pintar yang hemat air dan ramah lingkungan. Di bidang kesehatan global, pemanfaatan teknologi menjadi semakin krusial, terutama setelah dunia mengalami berbagai krisis kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Kerjasama internasional dalam pengembangan vaksin, distribusi obat-obatan hingga sistem pemantauan penyakit menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat mempercepat respons terhadap ancaman global. Dengan adanya platform digital dan sistem berbagi data antar negara, penyebaran informasi mengenai penyakit dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga langkah pencegahan dapat segera diambil. Selain itu, telemedicine dan layanan kesehatan berbasis digital juga membuka akses bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi, jika dimanfaatkan melalui kerjasama yang baik, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara global. Namun demikian, kemajuan teknologi yang pesat juga membawa tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang. Tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses dan mengembangkan teknologi, baik dari segi infrastruktur, kualitas pendidikan maupun ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Jika kesenjangan ini terus dibiarkan, maka akan muncul ketimpangan baru yang semakin memperlebar jarak antara negara-negara di dunia. Oleh karena itu, kerjasama internasional harus mencakup upaya untuk memperkecil kesenjangan tersebut melalui transfer teknologi, program pelatihan, serta dukungan investasi yang berkelanjutan. Negara-negara maju memiliki peran penting dalam membantu negara berkembang agar dapat ikut serta dalam arus transformasi digital global. Selain kesenjangan teknologi, isu keamanan digital juga menjadi perhatian utama dalam kerjasama internasional di era modern. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara online, meningkatkan risiko serangan cyber, pencurian data, penyebaran informasi palsu hingga penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan tertentu. Ancaman ini tidak mengenal batas negara, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi dan kerjasama lintas negara yang kuat. Diperlukan regulasi internasional yang jelas dan tegas untuk mengatur penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, sekaligus melindungi hak privasi individu. Negara-negara perlu bekerja sama dalam berbagi informasi terkait ancaman cyber, mengembangkan sistem keamanan yang lebih canggih, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan digital. Di sisi lain, peran generasi muda menjadi semakin penting dalam menentukan arah masa depan kerjasama internasional. Generasi muda yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi serta pola pikir yang lebih terbuka terhadap perbedaan budaya dan perspektif global. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta inovasi yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dunia. Melalui pendidikan yang tepat, pelatihan keterampilan digital, serta kesempatan untuk berkolaborasi secara internasional, generasi muda dapat menjadi motor penggerak perubahan yang membawa dunia menuju arah yang lebih baik. Kolaborasi lintas negara yang melibatkan generasi muda juga dapat memperkuat rasa saling pengertian dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Lebih jauh lagi, sektor ekonomi global juga akan mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi dan kerjasama internasional yang semakin erat. Ekonomi digital, perdagangan elektronik, serta inovasi dalam sistem keuangan seperti fintech dan mata uang digital menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi dunia. Negara-negara perlu bekerja sama dalam menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital sekaligus melindungi konsumen dan pelaku usaha. Dengan kerjasama yang baik, peluang ekonomi dapat terbuka lebih luas, tidak hanya bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi usaha kecil dan menengah yang ingin berkembang di pasar global. Pada akhirnya, keberhasilan kerjasama internasional di masa depan akan sangat ditentukan oleh komitmen bersama untuk menciptakan sistem yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Negara-negara harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kepentingan global, serta mengedepankan prinsip saling menghormati, transparansi, dan tanggung jawab bersama. Teknologi harus dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat kerjasama, bukan sebagai sumber persaingan yang merugikan. Dengan pendekatan yang tepat, kerjasama internasional tidak hanya akan membantu dunia dalam menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga membuka peluang baru untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, damai, dan harmonis bagi seluruh umat manusia di masa yang akan datang.